materi yang berikutnya mengenai CFD, aplikasi Fit Dynamic. Untuk tampilan share screen-nya sudah berubah tampilan di layarnya? Sudah terlihat, Pak. Ya, jadi ini yang tadi menceritakan tentang eksak, komputasional, dan eksperimen. Jadi untuk melakukan pendekatan atau melakukan analisis ini ada 3 metode. Yang pertama itu dengan cara analitik, 2 dengan komputasional, atau yang ketiga adalah dengan cara eksperimen. Di bagian eksperimen ini ada beberapa hal yang tadi mengenai masalah cost-nya lebih besar atau biaya yang dihabiskan lebih tinggi jika dibandingkan dengan cara komputasional maupun eksak. Tetapi ada beberapa poin-poin juga yang misalkan dengan eksperimen, secara eksperimen itu lebih harganya lebih besar, cost-nya. Kemudian secara CFD, secara komputasional juga membutuhkan suatu PC atau komputer yang high speed ya, high processor, high PC. Ini juga perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil simulasi yang lebih baik. Lalu eksperimen versus simulation. Nah, ini ada perbandingan komparasi. Yang satu sisi dilakukan secara eksperimen, yang sisi yang lain berikutnya dilakukan secara CFD. Untuk eksperimen high cost atau membutuhkan biaya yang lebih besar, simulation CFD low cost, murah. Eksperimen waktu yang dibutuhkan itu lebih lama, lebih lambat. Simulation CFD cepat cepat dilakukan. Ini satu persatu itu artinya ingin mendapatkan eksperimen, misalnya mengetahui berapa nilai tekanan. Jadi diinstalasi dengan satu kondisi, sedangkan untuk yang eksperimen yang berikutnya harus membuat kondisi yang berbeda. Beda halnya dengan CFD. Untuk CFD bisa dilakukan secara bersamaan, artinya dalam waktu proses penghitungan secara konvergen dengan waktu yang sama. Nanti hasilnya bisa mendapatkan hasil nilai tekanan, nilai pressure, nilai kecepatan, nilai kontur-kontur yang lain dalam waktu yang bersamaan. Kemudian untuk tampilan yang ditampilkan juga cukup beragam. Dengan CFD bisa menampilkan dalam potongan slice. Jadi kalau misalnya ini ada gambar ya, ini ada gambar seperti ini. Ini dengan CFD kita bisa melakukan slicing atau membagi bidang tersebut. Ini kalau diartikan ini adalah Y, ini adalah X, dan ini adalah Z, X, Y, Z. Nanti ketika ingin ditampilkan, bisa saja menampilkan hanya untuk bidang YX. Jadi kalau bidang YX, Y ini adalah YX ya. Ini Y dan ini adalah X, jadi ditampilkan dalam tampak depan, jadi kotaknya. Lalu bagaimana melihat dari sisi samping kanan atau samping kiri? Ini juga bisa dilakukan. Nanti akan keluar kotak seperti ini dalam bidang Z,
Y, face-nya atau terhadap permukaan Z dan permukaan Y. Kemudian kalau misalnya slice-nya itu kita ingin melihat dalam kondisi yang dipotong ya, di tengah-tengah sini, di slice ini juga bisa dilakukan dengan CFD. Jadi di slice, dipotong di bagian pertengahan atau dipotong di bagian yang ini juga bisa dilakukan, atau memotongnya itu miring ke kiri atau kebalikannya miringnya seperti ini juga bisa dilakukan dengan CFD. Ya, eksperimen one purpose, satu tujuan, CFD multi purpose, banyak tujuan, banyak yang ditampilkan dengan CFD, bisa menampilkan kontur velocity, bisa juga menampilkan kontur tekanan, bisa juga menampilkan kontur TKE, turbulent kinetic energy, juga bisa menampilkan kontur IT, intensity, turbulence, kemudian mass fraction ya, MF juga bisa ditampilkan kontur tersebut. Kemudian selain kontur juga bisa mengeluarkan grafik. CFD juga bisa mengeluarkan grafik atau bahkan juga mengeluarkan animasi atau berupa video. Video juga bisa ditampilkan menggunakan CFD. Lalu dari sisi peralatan, eksperimen sulit dipindahkan, sedangkan software ya mudah dipindahkan, ya instalasi mudah, artinya software ini bisa diinstal di PC atau di komputer yang berbeda, atau komputernya atau laptop yang sudah diinstalnya bisa dipindah-pindahkan di tempat yang berbeda-beda. Jadi ada tempat A, tempat B juga bisa dilakukan. Beda halnya dengan eksperimen. Kalau misalnya size ukuran alatnya besar, untuk memindahkan juga sedikit mengalami kesulitan untuk memindahkannya. Lalu hasil simulasi CFD tidak bisa 100% dipercaya. Nah, ini yang perlu di-stressing lagi, yang perlu diperhatikan. Ketika menggunakan tools software CFD, kita tidak bisa mengatakan bahwa hasil simulasi CFD tidak dikatakan 100% pasti benar, dipercaya atau diyakini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena ada beberapa hal di bagian ini. Yang pertama itu adalah asumsi data, mungkin terlalu banyak. Jadi data aktualnya atau data eksperimennya itu banyak sekali data-data variabel-variabel yang harus dimasukkan ke kondisi batas, ke boundary condition-nya. Tapi karena terlalu banyak, sehingga software ini tidak bisa mengcover semuanya atau mencukupi semua batasan tersebut. Sehingga dilakukanlah penentuan asumsi data mungkin terlalu banyak untuk memperkirakan. Lalu model matematik dari masalah yang dihadapi mungkin tidak memadai. Misalkan persamaan matematika turbulensi untuk aliran di dalam pipa ya, pipa yang size-nya kecil atau size-nya ukuran mikro, model matematika apa yang sesuai. Nah, itu juga yang perlu dilakukan, di-improve. Untuk model-model tersebut bisa saja dikembangkan sendiri atau meng-create sendiri, tapi harus melakukan create-nya itu juga harus bisa dibuktikan atau divalidasi dari model persamaan matematika yang dibuat tersebut. Lalu yang ketiga, keakurasian. Untuk keakurasian hasil dibatasi oleh daya komputasi. Jadi nilai akurasi itu dibatasi dari daya komputasi yang tersedia, artinya kemampuan dari prosesornya. Misalkan simulasinya menggunakan prosesor katakanlah i3 ya, i3, i5, i7 dan sekarang ada i9. Jelas ada perbedaan dalam hal misalnya pada saat i3 dengan
i5 kemampuan untuk proses meshing-nya lebih banyak di i5, grid-nya lebih halus, sedangkan di meshing yang menggunakan prosesor i3, grid-nya atau meshing yang digunakan lebih kasar ya, atau course-nya lebih besar, sehingga di bagian akhir mendapatkan hasil yang memiliki keakurasian berbeda, yang dipengaruhi oleh daya komputasi yang tersedia tersebut. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Untuk bagian ini sampai sini ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup mata kuliah hari ini untuk aplikasi CFD, karena ya aplikasi CFD itu ya banyak, mudah ya mempelajarinya, ya ketik saja di YouTube. UPN sudah memiliki license untuk ANSYS Fluent, menggunakan space claim, nanti gambarnya atau proses drawingnya ya mudah ya. Jadi kalau misalnya ketik aja di YouTube, share screen-nya bisa terlihat di layar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi ketik aja di YouTube, misalnya ingin mencari CAD ya, CAD drawing dengan space claim, ketik aja space claim. Space claim tutorial. Nah, ini sudah ada. Ya, jadi nanti bisa mempelajari dari bagian tersebut. Jadi di bagian tersebut bisa dipelajari nilai space klaimnya, bagaimana melakukan drawing atau menggambar untuk memodelkan di CFD. Ini cukup banyak tutorialnya, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 23 bagian. Jadi ada case-case tertentu atau cara-cara membuat menggambar menggunakan space claim. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk hari ini untuk mata kuliah aplikasi CFD. Kemudian kelompok yang tadi, bukan kelompok, maksudnya yang tugas tugas individu yang tadi mempresentasikan, untuk slide PowerPoint-nya dikirimkan di Classroom, Google Classroom, lalu dituliskan slide PowerPoint-nya, materinya, kemudian jurnal apa yang dipresentasikan. Ya, kalau tidak ada untuk Meet Google-nya, saya akan tutup secara virtual. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.